Bang Ketum Opan, saya Daniel Minggu, advokat, juga adalah Dewan Pendiri dari FWJI, Forum Wartawan Jaya Indonesia. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di sini, kebanyakan dari wartawan-wartawan FWJI. Pertama-tama saya menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Kedua, saya sampaikan salam penegakan keadilan tegak lurus. Tujuan daripada hukum itu ada 3 yang saya singkat sebagai KKM. Kalau di kapal itu namanya Kepala Kamar Mesin atau Chief Engineer. Tapi kalau produk hukum mengatakan KKM itu adalah keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Nah, terkait dengan masalah rekan kita, Bang Ismet, saya mau mengkritisi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ya, Banyuwangi. Banyuasin, sorry, Banyuwangi itu di Jawa ya. Iya, terhadap Kepala Rumah Sakit RSUD yang ada videonya nangis-nangis katanya, ya, Dokter Diana. Tadi ketum kita sudah menyampaikan masalah standar operasional prosedur. Jadi pertama saya mau soroti terkait Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Banyuasin yang mana dipimpin oleh Dokter Diana. Saya katakan bahwa saya baru-baru ini operasi tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Sebelumnya saya juga operasi di Rumah Sakit Siloam Tangerang karena pendarahan kantong kemih. Sebelum operasi itu dicek seluruhannya, darah dan seterusnya, kemudian juga di USG. Hasil semua itu diberikan kepada pasien. Ya, sebelum pulang kita sudah diberikan. Sebelum operasi juga kita diberitahukan. Termasuk darahnya itu berapa? 11, sekian atau berapa? Bisa dioperasi apa enggak? Kita diberitahukan. Kemudian waktu di Rumah Sakit Persahabatan, waktu saya operasi, sebelum operasi itu juga ada MRI, periksa darah, dan seterusnya yang dibutuhkan, sampai ke ginjal, sampai ke paru-paru dan seterusnya. Semua itu rekam medisnya diberikan sebelum saya meninggalkan rumah sakit. Saya ini pasien kelas 1 BPJS. Bagaimana dengan rekan kita, Saudara Ismet? Orang tuanya itu masuk di RSUD itu bayar sendiri, VIP. Pelayanannya begitu. Pasien bertanya, malah direspon dengan tidak baik menurut saya. Oleh karena itu saya bertanya kepada Dokter Diana, ya, ingat ya Dokter Diana, Anda tidak memberikan dokumen data medis terhadap ibu daripada saudara kita Ismet. Pertanyaan saya kepada Menteri, ya, Menteri Kesehatan, ini pelanggaran bukan? Tolong Menteri jawab, tolong Dokter Diana jawab. Ya, kami ini rakyat berobat itu harusnya diberikan hal-hal yang nyaman. Ini VIP. Bagaimana kalau BPJS yang kelas 3? Saya juga ngerasain. Di mana? Rumah Sakit Siloam Umum Tangerang. Kiri saya teriak-teriak, sebelah kanan juga sudah hampir COVID, yang ujung sana COVID. Satu ruangan itu kalau nggak salah 28 ya kalau nggak salah. Makanya anak saya minta langsung dipindahin. BPJS-nya ke kelas 1. Nah ini pelayanan kita makanya bukan
bukan rahasia umum lagi bahwa warga negara Indonesia yang punya uang itu rata-rata berobat ke luar negeri. Dr. Cipnaning DPR RI juga menyampaikan itu. Sampai kapan pelayanan rumah sakit ini mau diperbaiki? Ya, ini tolong pesan, mudah-mudahan Menteri Kesehatan mendengarkan, kemudian Dr. Diana juga tahu tentang ini. Di sini ada catatan bahwa ada klarifikasi pertama antara saudara kita Ismek dengan Humas Rumah Sakit. Kemudian juga didengarkan oleh, sebutkan aja, Dokter Safri yang ada dalam ruangan. Kenapa saya menyampaikan Dokter Safri? Karena ini sudah viral. Saya juga tadi sebelum kemari itu ke rumah sakit RSCM Kencana, itu rumah sakit VIP. Orang yang datang tuh orang-orang mampu, orang-orang kaya, pelayanannya bagus. Kalau kita bertanya dengan dokter, dokternya menyampaikan, saya baru bilang bahwa saya akan segera terbang ke Banyuasin, Palembang. Dia langsung nangkap, oh masalah itu ya Pak Daniel, masalah Dokter Safri itu, iya saya gitu. Jadi itu sudah viral. Jadi kalau ketum tadi sebutkan nama, rasanya sih wajar-wajar aja. Kita tidak pernah mengunggah video atau bentuk apapun ke media. Saya juga baru dapat juga tadi ada video yang di situ ada polisinya kombes sama satu lainnya lagi saya nggak tahu. Kemudian ada kalau nggak salah ini ya. Ini Pak polisi ngapain? Harusnya kan jadi pihak netral. Ya, jadi itu satu. Saya kritik, bukan kritik lagi ya. Saya mengkritik Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, Sekayu Banyuasin. Tolong Anda introspeksi diri terkait apa? Dokumen kesehatan pasien itu harus diberikan, terlepas dari siapa yang membayar. Apalagi ini dibayar cash oleh keluarga. BPJS aja yang bayarin BPJS berapa juta pun juga kita pegang, diberikan, datanya ada. Nanti kalau kita ke Palembang, saya akan tunjukkan kepada Dokter Diana, Anda melakukan ini enggak terhadap pasien ibu daripada rekan kita. Kalau yang lain diberikan, biarin aja, nggak urusan saya. Ya, tapi terhadap pasien ibu daripada rekan kita, saudara Ismet, diberikan tidak? Yang saya tahu sampai beliau keluar dari rumah sakit, tidak pernah ada itu. Apakah itu yang dikatakan bahwa pelayanannya ini sudah bagus, sudah baik? Saya nggak mau komentar yang lain kan. Saya nggak tahu, mungkin kalau BPJS yang kelas 3 tuh bagaimana jadinya. Ya, ini VIP loh. Bayar lunas 9 juta. Makanya saya minta juga dari keluarga, tolong bikinkan rincian dari 9 juta itu. Apa aja? Loh itu kan pasien loh. Dia harus bikin rincian sehingga total nanti keluar 9 juta. Jadi dia tidak bisa menghindar. Saya minta dengan hormat Dokter Diana sebagai kepala rumah sakit. Siapapun Anda, apakah Anda baru memegang jabatan di situ atau sudah lama memegang jabatan di situ? Tolong ya, sampaikan. Apakah saudara sudah memberikan? Kalau tidak, saya bertanya kepada Menteri Kesehatan. Apakah ini melanggar atau tidak? Ya, jangan hanya menyebutkan diri, acting, nangis-nangis di depan kamera. Ini nggak benar. Memperlakukan manusia harusnya dengan cara manusiawi, apalagi dokter.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita revisi tentang rumah sakit dan menteri kesehatan. Kedua, saya mengkritik terhadap Polres Banyuasin, Lampung. Lampung Lulu. Mesti Banyuasin. Banyuasin, Palembang. Ini gara-gara dulu ketua PPWI yang dikriminalisasi di Lampung ya. Jadi ke bawah-bawah terus sampai sekarang. Saya mengkritik kepada Polres khusus Mesti Banyuasin. Ya, Polres Banyuasin, Sumatera Selatan, khususnya kepada penyelidik, kedua Panit, pengawas unit, ketiga Kanit, dan keempat Kasat. Saya mau sampaikan, belok kanan, sen kiri, berhenti di kiri, turunnya di kanan. Jadi nggak nyambung. Kenapa saya bicara itu? Saya tadi malam melihat di sini ada LP tanggal 13 Agustus, tolong dicatat. Kemudian ada permintaan keterangan tanggal 14 Agustus terhadap siapa? Terhadap Ismet dan adiknya yang namanya Siswati, sama persis pasalnya 335. Kemudian dia diminta untuk dengan ini diharapkan kehadiran saudara pada hari tanggal 1 16 Agustus 2025. Yang anehnya untuk saya, sepanjang saya jadi advokat, makanya kenapa saya katakan belok kanan, sen kiri, berhenti di kiri, turunnya di kanan. Kan nggak ada kita pernah turun di kanan kan, kalau di jalan raya pasti di kiri kan turunnya. Nah ini artinya nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Antara pikiran, perkataan dan perbuatan nggak nyambung. Ini saya sampaikan juga kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda Sumatera Selatan. Ya, saya banyak sekali laporan-laporan, banyak sekali LP-LP yang nggak jalan. Tapi itu nanti aja. Kemudian tadi permintaan keterangan. Kalau mau kita runtut, ini adalah klarifikasi, undangan. Di KUHP pun juga itu nggak ada. Tapi sudahlah, saya merem. Ini fakta. Ya, mudah-mudahan nanti khususnya Pak Kapolda dan Kapolri untuk menangani masalah ini. Permintaan keterangan suratnya tertanggal 14 Agustus. Saudara Ismet dan adiknya dipanggil 1 16 Agustus 2025. Kemudian muncul lagi surat panggilan. Surat panggilan ini judulnya Pro Justisia. Artinya dari penyelidikan sudah naik kasusnya ke penyidikan. Betul, saudara Ismet dipanggil sebagai saksi. Setelah dipanggil jadi saksi, itu akan di penyidikan akan dicari siapa tersangkanya, kan gitu. Yang aneh menurut saya, surat ini tertanggal 15 Agustus. Suratnya tertanggal 15 Agustus. Dan dia untuk datang menghadap tanggal 19 Agustus 2025. Aneh nggak menurut rekan-rekan wartawan? Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Belum diperiksa permintaan keterangan tanggal 16 Agustus, sudah muncul panggilan tanggal 15 Agustus. Pak Kapolri, Pak Kapolda ini tolong diusut. Kami akan ke Palembang, akan melaporkan ke Dumas Propam supaya orang ini diberhentikan tidak dengan hormat. Kenapa?